sitologi yang sudah keluar. Pasien dirawat dengan kapten neuroonkologi, jadi terapi satu juga dari bagian neurologi ya, fluimusil 3 kali 9 miligram dengan terapi neurologi dan terapi hemato-onkologi, serta pasien juga kondisi yang baik. Jadi pada saat meeting ini direncana efusi plura bila histologi efusi pluranya negatif. Namun hasil sitologi sudah keluar, karena itu mengundang anatomi memastikan hasil histologi bocoran sitologi yang dinyatakan memang positif anak sebar dari hasil diskusi memastikan kepada bahwa rencana dari tata laksana efusi plura pada pasien ini observasi karena stagingnya sudah jelas dan curiga merupakan anak sebar mengambilkan untuk uh, terapi dari kemoterapi. Kita lanjutkan kemoterapi dari pasien ini. Ya, makasih Dokter Rio. Terima kasih. Izin bertanya dok, ini pasien Actinomycet
banyak tersebar di beberapa segmen-segmen paru. Di beberapa segmen kedua paru, dan kesannya apabila kita bandingkan dengan yang sebelumnya ini kurang lebih juga sama banyaknya dok untuk nodul-nodulnya, tetapi untuk di segmen satu paru itu dia ukurannya bertambah. Ini apabila kita lihat di potongan koronalnya yang sekarang. Nah, ini untuk yang di segmen satu paru kanan, sehingga apabila dilihat dari pemeriksaan ini, kan ini ada multiple nodul-nodul padat dan subsolid yang tersebar di kedua paru, terutama di apex di segmen satu paru kanan, disertai ada efusi pleura. Dan untuk ini, untuk organ abdomen yang tervisualisasi, tampaknya ada banyak nodul-nodul metastasis di heparnya. Kurang lebih seperti itu dok. Untuk mediastinumnya sih, ini ada yang di segmen 4R ada limfadenopatinya dengan bentuknya lumayan membulat. Sehingga ini curiga suatu ke arah limfadenopati yang maligna. Kurang lebih seperti itu dok, untuk dari radiologi. Dok, ini dok bertanya. Ya, silakan dok. Untuk gambaran nodul-nodulnya besar ke arah metastasis ya dok? Ya dok, untuk bentuknya sih kurang lebih dari morfologinya sih iya dok. Saya ini kalau dari sini kelihatan ada yang berspekulasi juga dok. Dan ukurannya dibandingkan sebelumnya bertambah dok untuk yang. Ya dok. Iya dok, makasih. Oke dok, makasih banyak dok atas interpretasinya dok. Jadi emang gambarnya cenderung ke arah metastasis ya dok ya. Oke baik. Terima kasih dok atas tanggapannya. Mungkin saya persilakan dari patologi anatomi, ada yang hadir dok untuk kasus ini? Sepertinya belum ada ya dok ya. Mungkin belum ada dok. Ya mungkin nampaknya belum ada dok. Iya. Mungkin ke neurologi dok. Saya ini mau saya oper ke neuroonkologi dulu. Ya, silakan dari teman-teman neuroonkologi dok. Ya, selamat siang Dr. Henry. Selamat siang ya. Terima kasih. Jadi memang pasien ini saat ini dirawat di stroke unit kami ya, Ibu Muwarni. Pasien sistemiknya adalah CA mame, metastasis, intrakranial, dan sepertinya juga perluasan paru. Kalau dari kami memang saat ini sedang lagi BBRT kita selesaikan. Pasiennya saat ini sih memang ada defisit neurologis, hemiparesis, dan juga ada apa namanya karena dengan obat anti bangkitan. Saat ini sih kalau misalnya status performa pasien antara KPS Karnowski performa scan 80-90 atau ECOG-nya mungkin 1 ya. Jadi cukup baik dari kami melanjutkan terapi intrakranial dengan penggunaan kortikosteroid Dexa. Kita tapering off rencananya sampai klinisnya bagus, titrasi sesuai dengan keadaan klinis. Radiologi boleh menampilkan, jadi ada massa multiple di fossa posterior dan juga di daerah valve dan juga di daerah sisi sebelah kanan. Jadi sepertinya sih untuk prognostik dependent Dexa pada pasien ini cukup banyak. Kita cukup tinggi, tapi ya kita coba lihat dahulu. Seperti bisa dilihat, terima kasih dari radiologi. Itu yang di cerebral atas, yang di fossa posterior dok, boleh. Ada juga yang di fossa posterior dengan edema yang cukup hebat. Kalau untuk yang di atas, jadi cukup banyak multiple. Jadi modalitas untuk di atas sih ya kita dengan menggunakan anti edema saat ini dengan kortikosteroid dan juga dengan WBRT. Namun jika masih ada keluhan, mungkin kita akan diskusi dengan radioterapi apakah ada tempatnya untuk dilakukan booster pada daerah-daerah tertentu yang menyebabkan adanya keluhan. Dan
Untuk sistemiknya sih tetap harus disesuaikan dari TS bedah onko ya. Saat ini sih masih menganggapnya bagian anak sebar dari C. amaninya. Saya lupa IHK-nya apa ya ini, luminal B, sorry, luminal B ya. Jadi cukup apa namanya, KI 67-nya cukup uh, tinggi biasanya sih, HER2 positif. Nah ini mengikuti terapi sistemik sesuai dari TS bedah onko. Jika memang secara radiasi toleransinya nggak begitu baik, mungkin pilihan yang lokal intrakranial selain dengan radiasi kita menggunakan MTX ya, tapi sesuai dengan guideline dari NCCN, tapi lihat lagi kondisi pasien. Tapi yang jelas sih saat ini sih ya itu saja yang dari neurologi. Kira-kira yang spesifik yang mau ditanyakan apa ya dok ya? Izin dok, di bagian paru rencana tadinya kan akan kita diskusikan pengelolaan efusi pleuranya. Jadi pada saat pertama kita sudah pada pasien ini efusi pleura berulang. Jadi setelah di kita ambil sampel yang pertama yang tanggal 13, kan hasil patologi anatominya belum keluar. Tapi baru kemarin tadi sudah saya share ke dokter Chan. Jadi tadinya kita kalau hasil sitologinya negatif, jadi kita akan berdiskusi apakah perlu untuk dilakukan pengelolaan efusi pleura via torakoskopi. Tapi ternyata kemarin hasil 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 sitologinya positif, sudah dapat bocorannya dan kertasnya tadi sudah saya share ke dokter Chan, SP1 Dr. Henry. Jadi hasilnya memang positif anak sebar. Jadi tadi sudah didiskusikan ke dokter Gurmet, memang dari paru ini sekaligus untuk berdiskusi dari paru memang sifatnya kita observasi klinis dan gejala seperti itu dok. Jadi untuk memberikan statement itu mungkin dok. Baik. Pasien kalau dari observasi kira-kira untuk rawat jalan rencananya atau gimana dok? Apakah ada yang harus dirawat inap atau nggak, bagaimana? Iya. Kalau Izin Dokter Henry. ya, ada dokter Gurmet. Oh ya, silakan dokter Gurmet. Iya. Ya, tadi yang sudah disampaikan Dokter Rio ya, awalnya kalau sitologi negatif, rencana torakoskopi medik, kemarin saya evaluasi pasien, klinisnya stabil. Jadi walaupun efusinya kami USG ya moderate ya, tapi karena klinis stabil, tidak ada nyeri dada, batuk, sesak, mobilisasi aktif, tidur terlentang miring kanan miring kiri juga sama baiknya. Jadi dari kami sementara masih observasi aja Dokter Henry. Kalau misalnya nanti dipulangin, ya kontrol ke poli paru aja untuk kami evaluasi. Itu sih tadi kalau bedah onko hadir, kan ada beberapa apa namanya DPJP kan kadang minta dievakuasi baru nanti masuk kemo. Nah itu kami ingin diskusi juga sih kalau memang perlu ya nanti kami siapkan dari poli gitu. Itu aja sih. Baik dok. Kalau terakhir informasi mungkin dokter Chan juga bisa bantu. Terakhir sepertinya mereka mau menghabiskan WBRT dahulu, setelah itu kemoterapi di rawat jalan, tapi belum pernah ada dikatakan evakuasi sih, tapi nanti kita akan siapkan. Pasien sih, memang kamu saat ini sih bagus ya dok ya. Rencananya itu juga ada setelah 10 kali kita persiapan rawat jalan dengan titrasi-titrasinya. Iya, ya nanti kami follow up via poli aja, Dokter Hendri. Makasih. Makasih. Terima kasih. Baik dok, terima kasih Dokter Henry, Dokter. Mungkin dari bedah onko udah ada yang hadir belum ya dok? Nampaknya belum berkesempatan hadir dokter Indira. Tadi saya coba. Dari PA juga belum hadir ya dok ya? Ya. Iya. Tadi karena ini hasil sitologi juga udah ketahuan positif anak sebar ya dok ya. Jadi belum ada rencana tindakan dari Respiro dan dari Neuro, rencana mau lanjut WBRT. Untuk kemoterapi nanti kita serahkan juga dan diskusikan ke teman-teman bedah onkologi. Dari dokter Gurmet atau dokter Eka ada tambahan lagi dok? Atau dokter Feli dok, izin? Cukup. Cukup ya dok? Ya. Dokter Eka ada tambahan dok? Ya dok, saya ngikuti aja dok dari klinis pasien. Kalau misalkan tadi pasiennya stabil, walaupun efusinya moderate masih bisa kita pantau dan fungsi sederhana. Tapi kalau kedepannya
trennya efusinya bertambah cepat ditandai dengan adanya sesak, mungkin kita bisa pertimbangkan sampai pasang pleural drain dan hingga pleurodesis ya. Karena kan sudah terbukti Ya, ini malignant effusion dan sama kayak dok ya. Nah, dengan terapi dasarnya belum bisa mengontrol metastase atau pleuranya gitu. Itu dari saya itu dok, kasih. ya, Ya. ya. Baik. Kita sambil observasi ya, dokter Rio ya dok ya. Jadi kalau misalnya butuh kita evakuasi cairan nih, kita evakuasi dulu. Nanti kalau tambah cepat mungkin bedah. Mungkin terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir memberikan. Dua, atas nama Nona Nia Agustin, PPDC Dr. Hana udah hadir dok? Stenosis benign post-tracheostomy-nya, silakan dok. Baik. Dokter, terima kasih atas kesempatannya, izin. Eh, Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Dr. Eka, Dr. Indira, Dr. Gurmet, dan para dokter sekalian. Izin menyampaikan intervention meeting pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 dengan DPJP Prof. Martin. Pasien atas nama Nania, usia 21 tahun, yang berasal dari polipulmonologi. Jadi pasien ini dengan riwayat 3 bulan yang lalu ada keluhan sesak nafas memberat, keluhan sesak nafas sudah dirasakan sejak sekitar 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, sesak dirasakan saat prosesi berbaring, dan 1 bulan yang lalu pasien sempat dirawat di ICU RS Hermina karena kondisi gula darah tinggi dan dilakukan pemasangan ventilator selama 5 hari. Saat perjalanan pulang, pasien dikatakan mulai sesak nafas kembali dan pasien kemudian sempat membawa pasien ke RSUD Cilengsi dan dilakukan tata laksana selama 2 minggu. Setelah pulang dari perawatan, para pasien kemudian merasakan semakin sesak disertai batuk berdahak, demam tidak ada. Keluarga sempat membawa pasien berobat untuk batuk berdahaknya dan dikatakan sempat membaik. Keluhan sulit menelan saat ini disangkal pasien bisa makan dan minum, namun pasien mengatakan keluar air liur terus-menerus. Pasien juga mengatakan kadang tersedak saat minum. Terus pasien dipulangkan dan menurut keluarga pasien saat dipulangkan pasien kemudian semakin sesak dan suara nafas berbunyi. Pasien kemudian membawa kembali ke RSUD Cilengsi. Di sana dikatakan bahwa gula darah normal dan kemudian dicurigai ada masalah di area THT. Karena keterbatasan alat, pasien waktu itu dilakukan teropong jalan nafas di RS lain, yaitu di RS PMI Bogor, dan dikatakan terdapat sumbatan jalan nafas dan pasien langsung diarahkan ke RSCM. Ini pasiennya kemudian setelah rawat inap sempat kontrol ke poli, dilakukan pemeriksaan dan direncana tindakan. Saat itu pasien sudah tidak ada keluhan sesak, demam, batuk, dan pilek. Dan pasien dari THT direncanakan untuk join up dengan respirologi. Riwayat pasien ada riwayat DM tipe 1, rutin suntik insulin. Untuk riwayat keluarga dan sosial, riwayat pekerjaan penyakit keluarga tidak ada, dan riwayat sosial pasien saat ini masih mahasiswa. Untuk pemeriksaan fisik, pasien saat datang ke poli terpasang trakeostomi dan terdapat pembesaran KGB di koli bilateral ukuran 3x3 cm. Untuk pemeriksaan paru, vesikular bilateral saat itu tidak didapatkan ronki dan tidak ada wheezing. Ini chest X-ray pada saat pasien sempat dirawat di RSCM, dikatakan didapatkan infiltrat minimal di perihilar kanan dan ada terdapat kanul trakeostomi sekitar 2,5 cm di atas karina. Ini ronsen bagian leher dikatakan ada penyempitan lumen trakea setinggi korpus vertebra C6 sampai T1, terutama setinggi T1. Pasien kemudian dilakukan nasolaringoskopi pada tanggal 3 Mei, didapatkan kafum nasi kiri sempit, kafum nasi kanan lapang, nasofaring dan orofaring tenang, epiglotis tegak, tidak tampak standing secretion, lima glotis terbuka, tampak stenosis subglotis, lumen terbuka 20-30%, plika vokalis simetris, statis dan dinamis,
tanpa ada gap dan tidak tampak penetrasi dan aspirasi. Pasien kemudian sudah dilakukan CT scan, dikatakan terdapat stenosis signifikan trakea setinggi vertebra C7 sampai T1, bahwa terpasang kanotrakea dengan penebalan minimal dinding sekitar tip distal T3 T4, terdapat multiple lymphoadenopathy dan multiple nodul solid di segmen 126 paru kanan dan 610 paru kiri, sebagian disertai opasitas ground glass dan tri-inbat, sugestif proses infeksi dari PBC paru. Pasien juga kemudian sempat dilakukan CT vertebra cervical contrast, dikatakan stenosis total di subglotis setinggi C7. Pada kontrol terakhir ke poli-THT, pasien dilakukan nasolaringoskopi kembali, dikatakan keafu nasi kanan kiri lapang, tidak terdapat sekret, dan nasofaring tenang, tampak cobblestone pada valikula, epiglotis tegak, eritema arytenoid ringan, rima glotis terbuka, dan tampak stenosis subglotis menutupi 100% rima glotis, plika vokalis simetris, statis dan dinamis tanpa ada gap dan tidak tampak penetrasi dan aspirasi. Pasien kemudian dari poli disarankan untuk dilakukan virtual bronkoskopi pada bulan Agustus ini, dikatakan stenosis berat hingga occlusal total trakea mulai dari tinggi korpus vertebra C7 sampai T1 sepanjang 3,1 cm. Tidak tampak stenosis signifikan maupun infiltrasi mulai dari tip distal kanon trakea hingga intrabronkial yang tervisualis. Pasien dengan daftar masalah obstruksi jalan napas grade 2, etkos stenosis subglotis katenir post tracheostomy pada tanggal 3 Mei, dan dengan pasien dengan DM tipe 1. Untuk tata laksana, pasien rencana tindakan injeksi, stent dan ballooning joint op dengan TSTHT. Untuk pertanyaan meeting, bagaimana rencana tindakan yang akan dilakukan pada pasien? Apakah setuju untuk dilakukan injeksi, stent dan dilatasi ballooning pada pasien? Mungkin sekian intervensi meeting dari pasien ini. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hana. Dokter Hana, ini pasiennya TB udah selesai pengobatan ya, Dok? Izin dok, belum dok, untuk TB-nya memang belum ada di workup dok. Oh, jadi belum pernah minum OAT pasien? Oke, jadi belum pernah ya, belum pernah di workup juga. Untuk TB parunya udah pernah di workup belum? Selain CT scan tadi? Izin belum dokter. Oh, belum ya. Oke deh, ya baiklah. Ya mungkin terima kasih Dokter Hana atas staffnya. Silakan Dok dari teman-teman radiologi, Dok. Untuk menyampaikan temuannya, Dok, dari radiologi. Izin, dokter, saya dia ketua radiologi mau izin session, dokter. Ya, silakan Dok. Ya, berikut untuk imaging dari pasien ini, mau dulu sebentar. Ya. Ini untuk imaging CT thorax pada pasien pada tanggal 8 Juli 2024, mungkin dari atas terlebih dahulu untuk visualisasi. Memang dari laser yang tervisualisasi, tadi sudah disebutkan juga ada stenosis. Ya, di daerah subglotis di sini tampak adanya stenosis berat hingga oklusi total dari trakea. Mungkin kalau dari sagittal kita bisa lihat di sini pada level C7 hingga T1. Kemudian apabila kita telusuri ke bawah, untuk stenosis tersebut memang mohon izin dokter, mohon maaf. Silakan Dok, dilanjutkan Dok. Ya, izin saya lanjutkan dokter. Ya. Kemudian apabila kita lihat lagi ke bawah, di sini di sekitar tip distalnya memang tampak ada penebalan minimal dari dinding trakeanya. Kemudian untuk di bawah tip distal hingga ke intrabronkial memang tidak tampak adanya lagi stenosis. Dari leher yang tervisualisasi memang juga tampak ada multiple pembesaran kelenjar getah bening dari atas. Dari level 2 kanan, kemudian level 3, ini juga tampak ada yang sebagian berkonglomerasi. Kemudian level turun ke bawah, level 5. Kemudian untuk dari gambaran dari parunya sendiri, ya, untuk dari parunya sendiri apabila kita lihat di sini tampak ada multiple nodul di segmen 1, segmen 2,
Untuk segmen 2-nya, kemudian di segmen 6 paru kanan, sebagian dengan opasitas terimba dan juga granulus sekitarnya. Dan di segmen paru kiri juga tampak adanya di segmen 6. Ini segmen 6-nya, kemudian di segmen 10 paru kiri yang kami kesankan terlebih dahulu sebagai suatu proses infeksi untuk segmen 10 ini. Untuk kelenjar getah bening di paru sendiri, sebentar. Untuk di mediastinum dan hilus memang tidak tampak adanya pembesaran dari kelenjar getah bening. Mungkin sekian untuk imaging dari pasien Nia Agustin, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih dok atas temuannya dok. Yang lain ada nggak dok? Selain CT thorax Izin dokter untuk virtual bronkoskopi gitu virtual dok. bronkoskopinya baik dok. Hmm. Di turun ke bawah di daerah stenosis memang tidak tervisualisasi dokter. Nah ini dengan gambaran yang seperti ini, kemudian turun lagi, ya, ini sudah melewati dari yang di bawah kami. Ini untuk karinanya. Ini yang bagian atas lagi. Untuk virtual bronkoskopi yang dari karina atau segmen-segmen bronkosegmental lainnya itu tidak tampak adanya stenosis. Saya bukakan juga. Ini untuk bronkus superior kanannya tidak tampak adanya stenosis. Kemudian ini untuk yang medius kanan juga tidak tampak adanya stenosis. Ini untuk yang inferior kanan. Izin sebentar. Karena juga tampak dia tidak tampak adanya stenosis. Ini untuk yang kiri. Untuk yang superiornya juga tidak tampak adanya stenosis. Dan ini untuk yang lingkungan. Nah, jadi untuk yang segmentalnya memang tidak tampak adanya stenosis, dok. Untuk stenosisnya memang hanya ada di lokasi di subglottis saja, dokter. Ya, sekian dokter untuk virtual bronkoskopinya, dok. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Mungkin kita lanjutkan dulu ke teman-teman PHT kali ya dok. Silakan dok. Ada dokter Ezi dok di sini. Saya persilakan dok. Selamat sore, saya dengan Dr. Maifri, PPD Dr. Ezi. Berikut Dr. Oh Ezi. ya, silakan. Selamat siang. Ya, siang dok. Ya, untuk approach kita ke stenosis, kita bisa pasang laryngoskop. Kemudian kita buka kali ya, kita rilis dengan Cobley. Masih di atas kanul trakeostomi kan? Jadi nanti prosedurnya kanulnya kita cabut, kita ganti ETT, kemudian kita bikin lubang sampai mencapai ETT itu. Baru kita pasang
stent. Nah, mungkin dari pulmo bisa suntik atau balon gitu dok sebelumnya. Iya, Ya, iya dok. Baik dok. Terima kasih dok atas masukannya dok. Ya dok, jadi memang kalau dilihat ini kan pasien tadi belum pernah di walk up ya dok untuk TB-nya, belum ada data dahak dan sebagainya. Padahal CT scan-nya kalau saya lihat gambarnya emang khas ya dok ke arah gambaran TB aktif dan pasiennya ada faktor resiko DM ya dok ya, DM tipe 1 gitu. Nanti mungkin kita dengarkan dari dokter Eka ya dok ya, apa kalau misalnya untuk tidak sih paling memungkinkan ya dok, dokter Eka kita juga join kita lakukan dilatasi ya dok ya, dilatasi dengan menggunakan balon, mungkin sebelumnya kita APK dulu, terus lalu kita dilatasi menggunakan balon, setelah itu dilanjutkan stenting jika ada indikasi dokter Eka. Mohon masukan ya dok, kayaknya kita pasiennya tapi belum pengobatan TB ya dok ya, apakah kita obatin dulu dok sambil kita walk up lagi gitu. Data dahaknya belum ada, lalu kita terapi dulu 2 mingguan, baru kita masuk untuk tindakan atau gimana dokter Eka? Mohon masukannya dokter Eka. Silakan. Atau dokter Gurmet dok, silakan dok masukannya dok. Dari respinya dok. Hasil apa? Sputum Silakan dok belum ada ya? dari Hasil sputum. Mereka mau asas TB-nya dulu kayaknya dulu. Izin Oh, ini punya dok, dokter. belum ada Ya, dokter. ya, dokter Dewi. Ini pasien rawat inap atau jangan ya? Ini Oh, iya. Itu CT scan tanggal berapa? Tanggal izin dok, CT scan juga dari rawat jalan dari tanggal 30 Juli kemarin dokter. 20 Juli ya. Oh, kesannya ada ini ya, Pak. Infeksi ya di sama infeksi ada. Izin dok, saat terakhir kontrol pasien kadang masih malu sesak aja sih dok sekali. Tapi untuk kesan infeksi dari terakhir kunjungan tidak ada dokter. Coba di ini aja diperiksa sputum dulu aja. Nah, sputum dipastikan ini ya status TB-nya dulu. Baik dokter. Sputum kalau memang Ada. apa namanya Untuk kliniknya dok. positif ya kita treat dulu TB 2 minggu di OT dulu 2 minggu ya. Ya dok. Iya. Kalau misalkan TB-nya negatif, pas sputumnya negatif, nah kita cross check juga dengan ini ya, dengan klinisnya bagaimana, terus bisa cek TB sekali ya bisa dulu aja untuk pastikan dulu status TB-nya. Itu ya. Kalau misalnya untuk tidak ambil sampel, ya berarti bukan TB ya. Itu bisa kita coba lanjut ke tadi proses rilis dari stenosis. Ini levelnya di subglotis ya berarti ya. Iya, maaf dok, tadi saya ke lempar. Iya dok, di tracheostomi bawahnya Oh, aman iya. dok kesannya dok. Yes. Semua daerah subglotis 3 cm ya kalau nggak salah dokter Gia ya tadi. Ya bisa Sepanjang juga 3 join cm, bisa dok. juga join dengan THT berarti untuk proses Iya dok. kita masuk untuk Iya.
dilatasi balon, terus injeksi kortikosteroid, terus triamcinolone ya, Triamcinolone, triamcinolone, dok. pasang stent. Iya, dok. Eh, Ya. ya, berarti kan ini kita pastiin dulu ya, dok, tes status TB-nya ya, dok ya. Pasien ada gejala nggak, Dokter Hana? Klinis TB-nya ada nggak ya, dok? Izin dok, dari terakhir kunjungan sekitar kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu tidak ada keluhan dok, tidak ada keluhan klinis TB, tidak ada pasien tidak mengeluh ada batuk dan tidak ada demam 2 minggu terakhir dok, tidak ada. Iya, iya. Tapi pasien ada faktor resiko ya, dok ya. Mungkin kalau ada ambil sputum bisa karena kita cekin dulu gen expertnya, dok, gen expert sputumnya. Kalau emang ternyata sputumnya nggak ada, saya setuju ditimbal dulu sederhana untuknya, gitu sih, dok. Benar-benar dipastiin dari TB-nya dulu. Mungkin Dokter Eka sambil jalan, mungkin sambil disiapin kali ya, dok ya, karena mungkin ini kan pasiennya dirawat jalan ya, dok. Ini betul dok dari Kali ya, Poli dok, dok. disiapin untuk persiapan tindakannya, dok, karena kan untuk tindakan juga mungkin ruangan dan coding apa segala macam lama ya, dok ya. Boleh. Siapa bisa kita langsung siapkan nggak, dok? Apakah kita ready untuk stand-nya atau bagaimana, Dokter Eka atau Dokter Gurmet ada masukan, dok, mengenai hal ini, dok? Kalau saya yang ready itu stent metal ya untuk trakea ya, stent metal, Oke. stent metal ya trakea. Kalau yang untuk stent silikon, Iya, silikon, dok. nanti kita coba cek lagi deh. Oke, sambil Kalau untuk ya sambil kita cross check lagi ya. Tapi setahu saya sih yang ready stent metal. Kalau misalkan ada yang silikon ya nanti pemasangannya harus lewat via rigid ini ya, rigid. rigid bronkos ya, dok. Tapi ya. Oh. Tapi ini di subglutis ya. Di subglutis. Oh, tampaknya harus ke kalau saya lebih cocok yang metal ya. Iya. Baik, ya mungkin sambil kita siapin ya, Dokter Gurmet, mungkin ada masukan, dok. Ya mungkin ini tindakannya cukup banyak nih, Dokter Hana, mulai dari bronkoskopi, lalu APC juga, terus APC, terus balon dilatasi, sama airway stenting ya, dok ya. Dokter Gurmet ada masukan, dok, mengenai kasus ini, dok? Pasien dengan stenosis subglutis ini. Oke. Jika belum ada masukan, mungkin itu dulu, Dokter Hana ya, dok. Mungkin sekarang kita kejar dulu aja status. Dokter Indira boleh? Oh ya, silakan Dokter Prof Martin. Iya, silakan Prof. Ini Iya, Prof, pasiennya silakan, masih berjalan di konsul dari THT ya. Jadi nanti kita bronkoskopi standby. Iya. Iya, Prof, izin Prof, tapi kan pasien ini status TB-nya belum jelas ya, Prof ya? Ya, mungkin perlu 2 kali tindakan. Jadi kita lihat status TB-nya, kita ambil pemeriksaan untuk TB lah. Misalnya negatif baru kita itu ya. Iya. Ya, gitu aja Tindra. Jadi nanti kita siapkan ya. Iya, baik dokter. Ya, baik Prof. Ya Prof, baik Prof. Ya mungkin itu dulu kali Dokter Hana ya, Dokter Hana. Baik dokter. Jadi ya coba disputum dulu. Cuman kayaknya walaupun sputumnya negatif pun kayaknya harus kita kejar kotak bal gitu ya. Soalnya masih agak meragukan nih TB atau bukan. Jadi kayaknya tetap mending masuk aja ya, Dok ya. Maksudnya yang pertama kita bronkos bal aja gitu, Dokter Hana. Saya nggak, maksudnya dengan hasil CT kayak gitu. Ya betul Dok. Setuju karena tindakannya masuk lama nanti. Katanya kalau infeksinya nggak jelas nanti kita bisa terpapar risiko infeksius. Ya Dok, setuju Dok. Dulu aja Dok, bronkoskopi bal, kita ambil sampel bal, terutama kita gen expert, biar clear statusnya, habis itu baru yang tindakan kedua yang banyak gitu yang tadi, termasuk airway stentingnya. Ya. Mungkin izin Prof Martin ada masukan lagi, Prof? Nanti saat tindakan THT kita ikut sertakan aja. Pas saat tindakan Prof, stentingnya itu ya. Iya, Prof. Nanti juga kasih pendapat
Nah, tindakan kedua kali ya. Nah, Iya, Prof. Iya, oke, iya, baik, Prof. terima kasih. Iya, 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 Prof. Jadi emang nanti join Ya, sama THT, Prof. Biasanya memang kita kalau ya, RW ya, stenting biasanya memang join sama THT. Mungkin dari teman-teman THT ya, dari ya. Dokter Ezi dan tim ada tambahan lagi, Dok? Ini kita coba jadwalkan dulu ya, Dok, dari Poli, Dok. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya, Dok, untuk kasus yang kedua. Mungkin Dokter Hana yang bisa kita siapin. Oh iya, terima kasih Dokter Ezi dan tim. Silakan Dok, dilanjutkan. Karena kalau bingung-bingung, kayaknya nanti bisa japri saya ya, Dokter Hana ya, Baik, nanti dokter. untuk tindakan dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Lalu izin saya lanjut ke kasus yang Astri dengan PPDS-nya Nike apa Mike nih? Nike. DPJP Dr. Eka, silakan Dok. Yang Dokter Fabian. Selamat siang dok, mohon maaf belum izin dok, apa suara saya sudah terdengar dok? Terdengar Dok, silakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Mikael dengan untuk menyampaikan pasien intervensi tinggi pada hari ini dengan DPJP di ruangannya Dr. Edward Faisal dengan DPJP pulmonya Dr. Puseka. Jadi ini identitas pasien Nyonya S dengan usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, ini masuk ke RSCM tanggal 12 Agustus 2024 dan masuk ke gedung A tanggal 17 Agustus 2024. Dengan keluhan utamanya nyeri di punggung hingga pundak kanan dan menjalar ke lengan kanan yang memberat sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Jadi untuk mengeluhkan adanya batuk dan percaya di malam hari dan penurunan nafsu makan dan berat. Kemudian diri ke RSUD Cengkareng, pada saat itu didiagnosis TBC resisten. Telah selesai pengobatan 2 tahun itu, 5 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan ada nyeri di punggung dan pundak kanan yang juga sampai 1 bulan sebelum masuk rumah. 1 bulan sebelumnya juga pasien mengeluhkan adanya batuk dengan dahak berwarna hijau kecoklatan. Pasien kemudian berobat di RSUP Persahabatan, dilakukan CT scan dan MRI. Kemudian pasien dirujuk ke RSCM. Pada 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien ada penurunan nafsu makan, namun kalau dari keterangan pasien berat stabil 39 kg. 4 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengatakan bahwa batuk berdahak memberat dengan dahak berwarna hijau kecoklatan, ada demam. Pada saat itu sesak napasnya masih disangkal. Akhirnya pada 4 jam sebelum masuk rumah sakit, karena nyeri tangannya sudah tidak tertahankan, pasien akhirnya memutuskan ke rumah sakit. Pasien ini memiliki riwayat sistem Pak. Sempat menjalani perawatan di ruangan isolasi di RSCM karena diduga mengalami TBC paru. Namun setelah hasil dahak menunjukkan negatif TB, pasien dipindahkan ke perawatan di lantai 7. Pada saat itu dari tes neurologi, pasien didiagnosis dengan abrachial plexus neuritis at causes suspected cause tumor dan sempat mendapatkan mental prednisolon selama 2 hari, kemudian dihentikan karena demam dan leukocytosis. Saat ini pasien sih masih mengeluhkan adanya aktivitas dengan lengan masih sulit. Seperti itu. Ini riwayat penyakit pasien, riwayat kebiasaan pasien. Ini dari pemeriksaan fisik pasien, memang berat badan pasien 34 kg dengan IMT 40,9. Dari pemeriksaan fisika yang terutama kalau di highlight untuk batas jantungnya yang kanan sulit dinilai karena pasien itu tiap diperfusi selalu nyeri. Untuk di parunya dari palpasinya ada fragmentus menurun di lapang paru kanan, dan dari auskultasinya memang suara vesikuler itu menurun di lapang paru kanan setinggi interkostal 2 dan 3 dan ada rongki basal kasar positif di lapang paru. Ini adalah hasil lab pasien ketika datang ke IGD kita itu memang mengalami anemia, kemudian
sudah mendapatkan transfusi sebanyak 2 kali, dan terakhir HB sudah stabil di 9,8. Leukosit pasien mengalami tren kenaikan terus-menerus yang meskipun dengan PCT yang tidak terlalu tinggi. Dengan gambaran darah TB pasien seperti ini, dan pasien juga kita cekkan si reaktif protein dengan hasil yang 290,6, di mana hasil ini cukup tinggi. Pasien sudah diperiksakan Gene Expert dan BTA sputum yang dimana hasilnya not detected. Anti HIV, HBsAg, dan anti HCV juga non reaktif. Pasien juga sudah menjalani pemeriksaan TCM di persahabatan dengan hasilnya juga not detected. Meluas dari vertebrae torakal 3 sampai 5 dengan bone edema dan infiltrasi foramen neuralis. Ini dengan MRI bahu dengan kontrasi persahabatan, EKG yang sudah dilakukan di RSCM. Ini resumenya ya. Jadi simpulannya bisa kita baca bersama-sama seperti ini. Dan ini adalah daftar masalah yang kami rumuskan di ruangan. Adanya pada masalah para vertebrate infiltrasi torakal 3P5, tendinopati suprasinaptus karena dengan eklusi peritendon, ada atelektasis paru kanan suspek FWC, ada CAP, anemia mikrosit, ada kedua, hiponatremia, dan malnutrisi. Ini adalah rencana terapi yang kami sudah lakukan di ruangan. Pasien sudah menyelesaikan antibiotika ceftriaxone azitromisin. Saat ini pasien sudah tidak dengan antibiotik. Karena dulu mungkin ini bisa saya sampaikan secara singkat tentang pasiennya. Mungkin selanjutnya dari bagian lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih dok atas presentasinya dok. Jadi pertanyaan meetingnya ini, diagnosis dan nafsu. Oke, baik. Baik, ya mungkin saya persilakan dulu kepada teman-teman radiologi dok untuk menyampaikan temuannya dok. Silakan dok. Ya baik, selamat siang dokter. Izin saya Niko PDS Radiologi, izin untuk share screen imaging pasien. Berikut adalah pemeriksaan CT scan toraks yang dilakukan pada bulan Juni 2024. Kita bisa lihat pada potongan koronal ini bahwa lobus superior dari paru yang sebelah kanannya ini sebagian besar tampak telah digantikan oleh gambaran kavitas. Di sini di mana kavitas yang besar ini tampak ada gambaran modul di dalamnya yang mengesankan adanya fungus bol. Kemudian kalau kita turun dalam potongan aksial, kita bisa lihat di daerah bronkus yang menuju ke segmen 45. Di sini juga tampak ada gambaran fibrosis terkait dengan traction bronchiectasis pada segmen 45. Dan kemudian ke bawah ini sudah masuk ke lobus inferior, tampak juga ada gambaran fibrosis di paru yang sebelah dengan gambaran paru kanan di sini kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kiri tampak lebih kecil.
Kemudian gambaran fibrosis disertai dengan traction bronkiolitis minimal juga bisa dilihat pada lapangan lobus paru atau lobus superior paru yang sebelah kiri. Untuk gambaran paru kanannya ini yang di mana tampak banyak gambaran fibrosis, kemudian ada gambaran traction bronkiektasis dan gambaran volume loss. Ini dapat memisahkan gambaran pipi paru yang dan gambaran kavitas besar yang ada di lobus superior ini dengan gambaran fungus ball dapat didifferensialkan dengan spiriculoma pada kavitas parunya. Selanjutnya untuk imaging ini kami dapatkan ada MRI vertebrae thoracal. Di sini mungkin yang pertama saya coba perlihatkan dalam potongan koronal ini, di mana di sisi sebelah kanan dari vertebrae thoracal yang saya tunjukkan dengan kursor, di sini tampak ada gambaran lesi yang menyengat di tepinya pasca pemberian kontras. Dan kalau kita lihat dalam potongan aksial, ini dua gambar yang sebelah kanan pada pre-kontras di sini tampak pada pos kontras yang di sebelah paling kanan tampak daerah tepi-tepinya menyengat perifer, yang dimana gambaran massa paravertebral ini mengesankan gambaran abses. Dan kalau kita lihat di sini lokasinya itu kurang lebih dari level vertebrae T1 yang sebelah kanan memanjang ke bawah sampai kurang lebih di sekitar vertebrae T45. Memang sebagian lesi ini juga tampak sudah ada yang masuk ke daerah foramen. Di sini di level vertebrae T4 dan T45 dan T34 yang terbergai sudah melibatkan foramina neuralis. Disertai di sini korpus vertebrenya juga tampak menyengat pasca pemberian kontras. Jadi untuk gambaran dari MRI vertebrenya ini lebih mengarah ke gambaran massa paravertebrae yang sisi kanan, level dari T1 hingga T4 digergai sebagai abses paravertebrae masih mungkin karena spondilitis. Demikian dokter dari radiologi. Terima kasih. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas masukannya dok. Dokter Fabian, ini pasiennya bersama bedah saraf ya dok ya? Izin dok, pasien sudah kami rapatkan dengan bedah saraf sejak kemarin. Oke, mungkin bentar, ini pasiennya udah on OAT nggak? Dokter Fabian, lupa tadi mau nanya. Izin dok, pasien saat ini sedang sudah tidak on OAT dok, karena pasien dari expert kan sudah negatif dan pasien memang sudah menyelesaikan terapi terapi TBM di era terdekat pada 2020. Oke, dulu 24 bulan ya dok ya? Dokter, Izin, iya dok, 24 bulan dok. Nanya nggak regimennya apa yang 24 bulan itu? Dok, sudah coba kami tanyakan dok. Cuman pasien susah untuk mengingat. Nanti coba kami tanyakan, mungkin ada dokumen yang pasien masih simpan. Ya, baik. Ya, terima kasih dokter. Ya, mungkin selanjutnya saya minta dari teman-teman bedah saraf dok. Silakan dokter Teresia ya dok ya. Izin dok, dokter untuk menyampaikan dok. Ya, selamat siang dok. Dokter silakan ya. Dok. Iya silakan dok. Ya dok, ini ya dok, saya mewakili dokter Saiku dok sebagai DPJP menerima konsul dari TSPPD dan Neuro dok. Dari kami sudah lihat pasiennya dok kemarin sama pagi ini, sama imaging juga sudah kami lihat semuanya dok. Dari DPJP kami memang melihat ini lebih mengarah ke arah infeksi dok. Jadi memang ada gambaran spondilitis, mungkin kita lebih curigai ke arah pyogenik ya dok, spondilitis pyogenik. Kemudian bisa juga ke arah keganasan juga bisa dok. Cuma namun untuk saat ini lebih ke arah infeksi dok untuk itu. Kemudian juga dari kami juga lihat setelah kami evaluasi memang ada kayak gambaran arachnoiditis ya dok ya, dari thoracal 3 sampai thoracal 5. Kemudian jadi dari kita mungkin dari kita sudah bawakan hasil rapat hari ini dok, dari rapat bedah saraf hari ini. Dari hasil rapat asesmen kami rencanakan untuk lumbal fungsi dok.
Jadi kita rencanakan lumbal fungsi untuk kita tentukan infeksinya dok, seperti itu. Kami sudah jadwalkan juga dok hari Senin besok dok, untuk sebagai Oke. elektif dok kami ada dok. Oh, baik dok. Dari Dok izin, keluarga tadi sudah kami inform konsen, dari keluarga setuju sudah. setuju ya dok ya, iya dok. Dok izin kalau dari sebenarnya kalau spondilitis TB sendiri itu ada predileksinya nggak ya dok ya? Maksudnya apakah biasanya dia spesifik di vertebra yang mana gitu dok? Ini kan pastinya di torak ya dok ya terus. Ya, kalau awalnya memang kasus paling banyak kan ke tuberkulosis ya dok ya. Cuma dari informasi dari hasil genetik expert juga negatif ya dok ya. Jadi memang awal mula DPJP kami mengira ini lebih ke arah bisa ke arah TB juga, namun dengan hasil lab-labnya kemudian leukosit yang cenderung tinggi, terus kita lihat bisa lebih ke arah piogenik dok. Kalau memang tidak TB piogenik dok. Jadi untuk dari gambaran korpusnya sendiri kita melihat sih belum ini sih dok, masih lebih ke arachnoiditis sama spondilitis ya, spondilitis piogenik. Jadi memang dari DPJP kami itu saran untuk mungkin kan saat ini pasien sudah tidak demam ya dok. Dari kemarin sama hari ini dari saran kami untuk diperiksakan lagi dok untuk kultur darah aerob sama anaerob. Tapi pada saat pasien demam dok. Jadi saat demam diambil darahnya, diambil labnya dok. Jadi bukan saat demamnya sudah teratasi. 2 kali berturut-turut untuk kita lihat untuk markernya seperti itu dok. Sama mungkin kalau belum merawat bersama dengan tes jawat penyakit dalam tropik infeksi, mungkin dari DPJP kami saran untuk bisa dievaluasi lagi dok untuk lebih ke arah infeksinya. Jadi untuk saat ini kita tindakan sudah kami jadwalkan dok secara elektif Senin besok untuk lumbal fungsi. Nanti kita lihat hasil analisa LCS sama kulturnya dok. Dok, terima kasih dokter. Terima kasih dok. Iya dok, izin dok nih ada dokter Saiko ya dok ya. Selamat siang dok. Oh iya. Selamat Selamat siang dok. Ya. Ya, silakan dok. Ini kita lagi membicarakan, ya dok, silakan dok. Saya kira Ada udah masukan, Dok? disampaikan dokter Teresia tadi ya. Mm. Jadi sebentar dari kita itu dulu karena ini kan udah berkali-kali dicari TB ternyata bukan TB. Jadi kalau memang ada gambarannya spondilitis di torakal 4 ya. Terus yang kedua intrakanalnya seperti arachnoiditis. Jadi itu yang memungkinkan gejala klinis yang sekarang. Hanya saja ini yang terkait dengan Horner syndrome, ya itu bisa jadi lesi yang di paru karena itu dekat dengan ganglion stellata. Ya, jadi itu apakah itu berpengaruh atau tidak, saya tidak kurang paham, tapi potensinya untuk mempengaruhi ganglion stellata yang menyebabkan Horner syndrome bisa saja terjadi. Ya. Gambaran seperti Horner syndrome saya bisa juga karena kalau ada lesi di medula spinalis torakal 6 apa ke atas ya, torakal 6 ke atasnya torakal 6, 5, 4 sampai cervical itu bisa ada dari Horner syndrome, tapi umumnya pada traumatik ya, pada traumatik. Jadi Horner syndrome sebagai salah satu gejala yang seringkali bisa menimbulkan panas dan gangguan hemodinamik. Tapi itu biasanya nanti akan kalau begitu ada demam demamnya akan sangat tinggi gitu. Kemudian tidak ada marker infeksi yang bermakna peninggiannya. Jadi kasus ini demamnya nggak terlalu tinggi, ya. Jadi bisa jadi terkait Horner syndrome-nya karena iritasi oleh adanya radang di paravertebral torakal atas, torakal 1, apa namanya, ganglion stellata kan di antara cervical 7, torakal 1, torakal 2 ya, kira-kira di situ. Mungkin ada baiknya coba neurologi dilibatkan terkait dengan itu atau neuroinfeksi ya terkait dengan Horner syndrome-nya. Ya, yang kedua kalau terus apakah bisa berdasar ngambil jaringan untuk pemeriksaan histopatologi dan atau kultur yang di paravertebra. Saya kira saat ini dengan
kondisi yang seperti ini ada baiknya pilihan lain yang kurang invasif yang dipilih. Ya, barangkali bedah torak mungkin bisa ngambil yang di torak itu silahkan gitu. Kalau dari belakang, kalau saya kan dari belakang nanti dari spine kan terlalu banyak membuang jaringan yang semestinya tidak dibuang gitu. Ya mungkin kalau mau ngambil yang di torak mungkin bisa dengan endoskopi atau apa. Ya, karena itu kalau saya mau ngambil yang di paravertebral itu saya harus melewati lamina, corpus, pedicle, dan lain-lain. Jadi itu tambahannya. Jadi tadi udah disampaikan, mungkin kalau dimungkinkan ngambil kultur darah, ada baiknya. Tapi kalau biasanya kalau sudah pernah dapat antibiotik, kemudian tidak ada demam, ya kansnya untuk dapat ya paling 30% kurang gitu ya, untuk dapat hasil kultur yang positif. Jadi yang terbaik memang diambil itu abses, yang dikira abses paravertebra itu diambil kemudian dikultur dan pemeriksaan histomatologi. Jadi dari saya itu aja. Jalan terakhir ya kita biopsi korpusnya yang di torakal 4. Itu bisa saja, tapi itu pembedahan mayor jadinya kita dari korpektor. Saya kira itu, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih dok atas masukannya dok. Tadi saya udah beberapa catat dok. Jadi emang kalau untuk biopsi gitu agak sulit ya dok ya kondisi pasiennya ya dok ya. Biopsi atau dievakuasi absesnya. Kalau dari saya karena itu letaknya di depan, kita harus membuang struktur yang di posterior. Gitu lah. Jadi apa namanya? Terlalu invasif gitu istilahnya. Kita kan sekarang eranya minimal invasif. Makanya saya pilihannya adalah lubal fungsi. Nah, cuma lubal fungsi kadang bisa jadi normal. Kalau arachnoiditis itu kan bersekat-sekat di dalam ruang subarachnoidnya. Makanya timbul gejalanya itu spesifik di daerah antara torakal 1 sampai torakal 8 atau torakal 4 sampai torakal 8 itu ya gejalanya itu kemungkinan ada arachnoiditis di sekitar itu yang menyebabkan apa namanya ada likor entrapment dari dalam satu rongga yang dia bisa masuk nggak bisa keluar. Dan saat ini sih belum terlihat apa namanya kompresi bilum yang berarti yang menyebabkan gejala seperti itu. Jadi paling mungkin karena subarachnoidal likor entrapment aja. Baik dok, terima kasih dok atas masukannya dok ya. Jadi emang karena lokasinya ya dok ya juga agak sulit ya dok. Ya. Ini udah saya catat tadi beberapa tadi ada masukan untuk melakukan kultur darah, aerob, ya. Pada pasien nanti cara lubal fungsi juga dari teman-teman udah saraf ya dok ya. Salah satu itu boleh dicoba tuh kalau kita endemik tivoid ada yang spondilitis, salmonella spondilitis. Tapi itu terlalu kasus sangat jarang ya. Tapi kalau memang ada arah ke sana, misalnya dia pernah demam tifoid. Ya. Tapi kalau di darah kan kadang tifoid infeksi salmonella nggak bergejala gitu. Saya pernah diare atau apa yang kira-kira infeksi salmonella boleh juga kalau misalnya karena kita saat ini ya kalau saya sih saya dalam kasus ini terkait infeksinya banyak nggak tahunya kan, tapi salah satu kemungkinannya kan itu. Nanti yang saya kira makanya saya minta coba tropik infeksi untuk menelusuri kemungkinan apa yang bisa seperti itu. Ya, baik dok. Baik dok, terima kasih dok atas masukannya dok. Oke dok, silakan. Terima kasih dok. Mungkin selanjutnya saya ke teman-teman dari neuro dok. Ada dari neuro di sini dok. Dari neuro ada yang hadir? Dari saraf belum ada yang hadir ya dok ya? Dokter Fabian, pasien ini dikonsulin ke neuro juga nggak dok? Izin dok, pasien sejak perawatan di isolasi sudah rapat dengan neuro.
Terus dari neuro ada rencana apa dok? Dari Neng, izin dok. Izin dok, belum ada dok. Mungkin bisa dikonfirm ke TS Angguru kita. Ya. Oke, jadi dari neuro belum ada nih ya dok ya? Belum ada yang hadir juga dari tropik juga belum dikonsul ya. Baik, mungkin dari dokter Eka dok, ada masukan dok mengenai kasus ini dok? Ya dok, ya makasih dok. Jadi kalau melihat kasus ini sepertinya lebih mengarah ke ini ya, dominannya infeksi ya. Yang nafsa atau akses di paru vertebral itu lebih ke arah infeksi. Jadi idealnya kita harus dapatkan sampel ya dari infeksi tersebut ya. Kalau tadi secara teknik di blood bedah untuk mengambil sampel ya, mungkin kita coba sampaikan itu hasil diskusi ini ke dokter tes neurologi dulu ya, tes neurologi untuk melakukan gambar fungsi gitu. Dan coba mencari tahu mikroorganisme apa penyebab dari akses tersebut ya. Bisa dari bakteri, bisa juga dari TB ya. Jadi kita mohon ada pemeriksaan kultur dan juga gen expert dari liquor cerebrospinalnya gitu. Dan kalaupun itu negatif ya kita masih harus tetap ini ya usaha mencari organisme penyebabnya gitu ya. Apalagi kalau jenisnya belum perbaikan gitu. Jadi pilihan alternatif ke senjata di TKP bisa kita jalankan gitu konsultasi dan coba biopsi dari masa tersebut. Itu untuk yang untuk yang di masa di para vertebranya. Dan itu juga coba dikonsulkan ke profit juga deh ya. Infeksi kita ajak juga karena untuk ini ya pengolahan antibiotiknya. Dari sekarang pasiennya dapat antibiotik apa ya? Dapat antibiotik. Untuk saat ini antibiotik pasien sudah restriksi itu. Per hari ini sudah kami konsulkan ke tropik infeksi itu untuk eskalasi atau ada antibiotik. Ya, setuju ya dokter rangka tropik apalagi ada restriksi antibiotik seperti itu kan memang harus mengajak sejak tropik ya. Kemudian ada satu juga yang kondisi lainnya yang di paru-paru tampak ada fungus bol ya dalam satu kavitas yang bisa merupakan kondisi suatu chronic aspergillosis. Jadi saya rasa ini juga perlu diperdalam lagi diagnosisnya dengan pemeriksaan lanjutan serologi aspergillus ya, coba diperiksakan IgG anti aspergillosis untuk mendeteksi antibodi. Jika memang positif ya ini memenuhi kriteria diagnosis untuk aspergillosis ya, chronic aspergillosis cavitari ya. Kita perlu masuk juga tuh untuk pemberian anti jamur gitu mungkin. Jadi, saya rasa perlu dikonfirmasi lagi dengan serologi aspergillus. Ya, kalau serologi aspergillosis dari darah aja nggak apa-apa kan ya dok? Itu kan tadi gambaran CT scan ya dok kalau nggak salah. Mungkin ya serologi aspergillosis dari darah aja ya dok ya? Ya bisa dari darah. Ya dok. Ada tambahan lagi dok? Saya mungkin itu dulu dok, cukup dok. Makasih. Iya, ini agak meragukan juga ya dok ya, maksudnya pasien udah riwayat pengobatan TB RO 24 bulan terus muncul lagi akses gitu. Bingung juga dok, maksudnya kalaupun masih TB lagi gitu pasien udah pengobatan 24 bulan. Tapi mungkin benar dokter Fabian nih dari resume dari hasil pertemuan yang pertama tadi penting juga tadi sarannya dokter Saiku ya dok ya. Untuk kita konsulkan ke bagian tropik infeksi nih dokter Fabian buat bantuin kita cari kira-kira penyebab aksesnya itu apa gitu. Yang pertama, yang kedua tadi kultur aerob
ya pas pasiennya demam, kultur darah aerob pas pasiennya demam, lalu dicek juga serologi aspergillosis dari darah, IgG, IgM, ya kalau nggak ada ya galaktomanan, ya kalau nggak ada serologi aspergillosis galaktomanan, lalu mungkin konsul ke BTKV ya dok. BTKV tadi saran dari dokter Saiku dan teman-teman beda saraf konsul BTKV, kira-kira ada nggak memungkinkan nggak ngambil sampel dari mereka gitu dok, untuk menegakkan aksesnya ini dok. Mungkin itu dok, ada tambahan lagi dok? Dokter Saiku mungkin, atau dokter Eka, dokter Ezi, ada tambahan dok? Saya cukup, terima kasih. Iya, terima kasih banyak dokter Saiku atas kehadirannya dok. Dokter Fabian udah dicatat ya dok ya masukan-masukannya dok? Sampun dok, sudah saya catat dok. Udah ya, oke. Ya mungkin ada lagi presentasi dari teman-teman PPDS? Cukup ya dok ya? Nggak ada kasus lagi ya? Ya mungkin karena sudah selesai 3 kasus, saya ucapkan terima kasih dok kepada dokter Saiku yang udah hadir, dokter Eka, dokter Ezi dari radiologi, dan juga mungkin teman-teman PPDS ya, dan juga teman-teman SP2. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara pada siang hari ini untuk intervensi meeting bermanfaat untuk pasien-pasien kita semua. Izin saya tutup ya dok, segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Izin.